Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahmandi Saputra K38253 dan teman saya Selvira Januarita Putri K38254. Di sini kami akan menjelaskan tentang penganggaran pemerintahan. Yang pertama, definisi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005, definisi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang membahas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, tanggung jawab, dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua, siklus anggaran pemerintahan. 1. Siklus APBD perencanaan. Perencanaan dalam APBD sangat penting karena dengan perencanaan yang baik, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Dalam perencanaan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Rencana Jangka Panjang Daerah atau RPJPD merupakan rencana pemerintah daerah untuk periode 20 tahun. Yang kedua, Rencana Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun. Yang ketiga, Rencana Kerja Daerah atau RKPD merupakan perencanaan tahunan daerah. Dalam siklus perencanaan, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran dalam menyusun anggaran daerah. Yang pertama, pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang teratur, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Yang kedua, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Dan yang ketiga, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahunan anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Yang kedua, siklus APBD pelaksanaan. Pelaksanaan anggaran merupakan tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kewajiban anggaran yang telah dibuat. Adanya persiapan anggaran yang baik dianggap sebagai permulaan yang baik secara logis maupun kronologis. Dalam pelaksanaan anggaran harus A. Menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan. B. Menyediakan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi mikro. C. Memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya. D. Menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisiensi dan efektif. 3. Siklus APBD penata usahaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan tahapan penatausahaan pengeluaran ada beberapa proses, antara lain yaitu yang pertama, pembuatan surat penyediaan jasa atau SPD, yaitu kemampuan daerah dalam mengatur persediaan dana kas. Yang kedua, pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP, yaitu surat permintaan permohonan penggunaan dana atau kuasa pengguna anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Yang ketiga, penerbitan surat perintah membayar atau SPM, yaitu surat kelengkapan dokumen maupun kebenaran dalam pengisiannya yang diajukan oleh bendahara. Yang keempat, penerbitan surat pemerintah pencairan dana atau SP2D, yaitu surat yang digunakan untuk pencairan dana melalui bank yang ditunjuk setelah PSM diterima oleh BUD. Yang kelima, pelaksanaan belanja penggunaan uang persediaan adalah kegiatan wajib yang dilakukan pertanggungjawaban oleh PPTK secara tepat waktu. PPTK harus melampirkan keseluruhan dokumen pendukung penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, pembuatan surat pertanggungjawaban atau SPJ. Pengeluaran, yaitu bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan kepada SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang ketujuh, pembuatan surat pertanggungjawaban atau SPJ pengeluaran pembantu, yaitu laporan pertanggungjawaban
wajib disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Yang keempat, siklus APBD pertanggungjawaban. Mekanisme pertanggungjawaban merupakan suatu rangkaian dari prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan seperti BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan DPRD. Beberapa peraturan perundangan yang memiliki dasar PPAPBD adalah UUD 1945, UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, PP nomor 58 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Struktur anggaran tingkat taksonomi. Dengan ditetapkannya PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan daerah di awal bergulirnya era otonomi daerah, telah menandai adanya reformasi di dalam struktur APBD dengan karakteristik antara lain sebagai berikut. Adanya konsep yang membedakan antara penerimaan dan pendapatan, demikian juga antara pengeluaran dan belanja. Anggaran belanja tidak lagi dibagi dalam belanja rutin dan pembangunan, melainkan sudah ada penyatuan anggaran belanja dengan orientasi pada program dan kegiatan. Surplus atau defisit dinyatakan secara eksplisit sebagai selisih antara anggaran pendapatan dan belanja. Anggaran pembiayaan dimunculkan sebagai rencana pemerintah. Di dalam perkembangan berikutnya, PP 105 tahun 2000 direvisi dengan PP nomor 58 tahun 2005, penyesuaian dengan paket-paket undang-undang di bidang keuangan negara atau UU nomor 17 tahun 2003, UU nomor 1 tahun 2004, dan UU nomor 15 tahun 2004. Namun, struktur APBD tidak mengalami perubahan lagi. Penjelasannya pada bagian berikutnya mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 dan peraturan penjabaran, yaitu Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 29 tahun 2007. Berdasarkan pasal 20 PP nomor 58 tahun 2005, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari A. Pendapatan daerah, B. Belanja daerah, dan C. Pembiayaan daerah. Sekian, terima kasih.